Yo guys, balik lagi ketemu sama kita di Tukang YouTube. Yo. Oke, jadi teman-teman sekarang ada segmen gak jelas ya. Segmen gabut sebenarnya teman-teman Segmen semua. gabut. Iya, bagus juga ya segmen gabut ya. Iya juga ya segmen gabut. Namanya segmen gabut. Jadi Segmen gabut ini sebenarnya ya kemarin nih jadi ceritanya WhatsApp Mas Arif kan. Yuk bikin lagi nih konten. Tapi konten apa? Konten ini aja lah, ngobrol biasa aja. Tapi yang penting direkam sambil latihan di kamera gitu kan, gua ngomong kayak gitu kan. Ya, udah. Kita nge-vlog juga salah satunya untuk public speaking teman-teman. Iya, Jadi benar. bagi teman-teman yang pengen public speaking belajar sendiri, itu caranya style Public kamera. speaking belajar sendiri, belajar public speaking sendiri. Iya. Nah kan makanya wajar. Belajar public speaking sendiri, silakan nyalakan kamera, tinggal ngomong. Tinggal ngomong sendiri, betul ya. Ntar teman-teman bisa introspeksi Introspeksi. lewat videonya. Nah, ada hubungannya tuh sama Oh, introspeksi, oh, iya. benar. Jadi teman-teman semua ini video Ini jadi teman-teman, kalau aku nggak tahu di sini kita mau bahas apa gitu. Jadi dia yang punya tema, ya Iya. kita ngobrol aja biasa. kita ngobrol aja biasa. Jadi ini kalau misal ini jadi di-upload berarti ini video kita ke berapa? Banyak. Ya pokoknya hampir 20-an ya. Iya. Nah, 20-an. 20 lebih kemarin ngitung aja. Ya kan 25, gue bilangnya 20-an. ya hampir 30 lah, hampir Ya, 30. 30 ya. Nah, di situ teman-teman semua dan setiap video yang kita bikin, jujur gue pasti ngeliatin terus. Ada yang emang gue videonya itu gue gue tonton berulang-ulang. Biar nambahin view gitu. Ah, emang bisa nambahin? Gue juga nggak tahu Nggak sih ya. bisa sih, nggak Nggak bisa. bisa ya. Nah, gue tonton berulang-ulang karena pertama ya buat bahan evaluasi ya. Terus juga yang kedua buat bahan pembelajaran lagi apa cara ngomongnya udah bener apa belum. Terus isinya tuh juga gimana kayak gitu. Nah, Jadi apa nih yang mau dibahas nih tema? jadi di situ ada kaitannya juga. Nah, kemarin setelah baru berapa hari berarti? Kemarin pokoknya Kemarin 1 hari ya. maksudnya Kalau kemarin baru setelah videonya Skinny Indonesian 24. 24 keluar. Nah, di Yang situ mana nih? Yang mana? yang baru muncul kemarin, Ya, yang teman-teman sekarang silakan cek trending, sendiri. yang sekarang trending. Ya, silakan cek sendiri ya. Sekarang trending. Dan itu baru trending lagi tuh Skinny. Iya. Masuk trending. Nah, Yang mau pamit itu. iya. Itu Skinny yang YouTube Got Talent. Oh iya Yang YouTube audisi. Got Talent. Nah, di sini Jadi aku baru nonton sedikit guys. Jadi mungkin teman-teman yang baru nonton bisa paham lah ya. yang belum nonton, Iya, yang- nonton aja, kita nggak Baru nyediain nonton di bisa sini. paham. Tinggal klik channelnya. Nah, di situ setelah gue nonton Riz, oh jadi Riz sih. Halu ya. Rip, setelah gue nonton, tuh itu gue langsung nggak bisa tidur. Kayak di prospek MLM. Iya, dari prospek MLM nggak bisa tidur. Sampai jam 4 tuh baru tidur gue. Nah, di situ Apa nih? Apa yang dipikirkan dan jadi apa- keresahan. Nah, jadi ini ada kaitannya sama video pertama kita, Apa tuh? Video pertama kita adalah YouTube. iya, ngobrolin YouTube. Jadi ini tetap lagi balik lagi di keresahan tentang YouTube itu sendiri. Tapi gue juga nggak mau panjang lebar ya. Intinya gini, di YouTube ini ternyata ketika gue sebagai penonton atau penikmat beda dengan ketika gue sebagai Sebagai yang yang punya YouTube itulah. yang apa ngisi di- content creator Iya, kalau bahasa content kerennya. creator, iya, benar, content. Bahasa kerennya itu ya. Nah, kayak gitu. Tukang gawe konten. Itu iya, Bahasa Jawanya tukang gawe gawe konten. Iya bener, apik ya. Nah, di situ akhirnya gue ngerasain, oh, sebagai penikmat dan sebagai content creator nih beda rasanya. Berarti beda. Berarti intinya Kalau sebagai penonton, gue pengennya dihibur. betul itu. Tapi kita juga mencoba menghibur sebagai konten Content creator mencoba menghibur. Ya. Nah, makanya di situ gue mengalami kegelisahan. Nah, kegelisahan. Geli-geli basah. Iya, geli-geli. Geli-geli basah enak itu mah. Apa nih kegelisahan? Ya, kegelisahan. Nah, sebagai penonton, kemarin gue sebagai penonton, ini ada teman nelfon, ya nanti aja. Sebagai penonton, gue merasa ngalamin kegelisahan, gue bosan nonton YouTube kemarin. Bosen nonton channel kita? Enggak. Nah, makanya nanti teman-teman ambil intisarinya sendiri lah di sini.
toko roti ini sorry. Oh, orang-orang taunya yang Purwokerto Iya, dong. Iya. Nah, di situ gue bosan nonton YouTube karena kontennya sama rata-rata ya. Ini dari gue pribadi ya, rata-rata kebanyakan sama. Terus sampai akhirnya ini gara-gara nih orang nyuguhin konten-konten horor yang isinya ruqyah, nyembuhin orang-orang kesurupan apalah segala macam. Akhirnya gue nonton itu. Nah ketika gue nonton itu, gue nemu juga konten-konten ruqyah yang lainnya. Gue tonton dan gue di situ merasa terhibur. Tau nggak? Dari kebosanan Iya. itu, Berarti intinya sebelum nontonin horor itu bosen bosan ya dengan konten misal karena musik, isi cover. channelnya apa tuh? Ya pokoknya misal musik, cover, apa segala macam. Ya mungkin karena gue terlalu sering nonton atau gimana ya. Berarti musik ya intinya sebelum Ya pokoknya ada horor. musik, terus ya konten-konten kayak Baimong, ya gue sebutin aja nih, Baimong, misal Raffi Ahmad, terus misal konten-konten yang sepak bola juga, terus konten-konten kayak gitulah. Intinya gue di situ ngalamin yang namanya kok gue jadi ini ya bosan nontonin YouTube ya. Maksudnya Karena dalam konten artian yang ada di beranda kayak gitu-gitu aja gitu. apalagi yang muncul di trending guys. Ini gue bukan mau nyalahin ya. Semua bisa berkarya, semua bisa berkreasi. Yang muncul di trending Ini hanya pendapat kita lah. pendapat, Kan? makanya kan jadi konten gabut ya. Nah, yang muncul di trending adalah video, gue juga nggak bisa bilang video drama ya, tapi drama banget gitu loh. Oh intinya yang kayak sinetron lah ya. Iya kayak sinetron. Nah, makanya di situ gue bertanya-tanya sebagai seorang penonton dan sebagai seorang content creator. Nah, teman-teman semua itu yang nonton sebenarnya senang banget sama drama atau kayak gimana sih? Sehingga yang terjadi di YouTube, bener ya? Yang trending konten drama, konten ini dan segala macam. Nah, tapi di situ juga jadi bahan introspeksi gua. Jadi gini guys, drama itu Nah, nggak udah selalu mulai masuk nih. drama itu nggak selalu buruk ya. Kita bahasnya di sini Ya, drama itu nggak selalu buruk. Bukan drama-drama yang sinetron yang alay-alay, bukan. Jadi kita Bukan. drama itu ada apa ya? Misal tentang kehidupan seorang artis. Nah, itu Yang teman-teman yang terjadi masalah sesuatu itu atau real. percintaan, Nah, itu real. tapi teman-teman ikutin gitu Iya, kan. meresapi gitu. Jadi seakan-akan itu drama. Drama gitu kan. Ya kalau misal ini kan ada yang lagi heboh kan hits di Twitter atau di YouTube yang ditikung di sepertiga malam gitu kan. Itu Oh yang mare, Lesti. ya disebutin sama dia. Lesti Tagor. itu bisa itu Risti Batagor. Nah, itu di situ berkepanjangan loh, berminggu-minggu. Nah, di situ akhirnya nah pas nonton Skinny. Nah, jadi Skinny 24 Skinny Indonesian 24 itu gua ngelihatnya senang banget, sekaligus gua juga terhibur. ngerasa ya senang, sekaligus gua juga ngerasa ketonjok juga. Sakit dong. Iya, sakit banget aduh. Jadi ketonjok nih dalam artian, jadi di Skinny nih kalau teman-teman Tertusuk. kalau teman-teman bisa ngambil intisari dari kontennya si Skinny ini, dia tuh nyindir. Oh ini dia. Jadi kalau aku belum nonton ya guys. Emangnya gimana? Menurut gua interpretasi gua itu nyindir. Nyindir siapa? Nyindir warga YouTube, atau makanya gua kemarin habis nonton itu gua buat status di story WA, nyindir warga YouTube atau nyindir YouTube-nya. Oh, iya. Paham ya? Jadi nyindir warga YouTube atau nyindir YouTube-nya itu sendiri gitu. Karena yang interpretasi gue tentang video itu di situ banyak konten-konten yang bagus, banyak konten-konten kreator yang bagus. Itu malah mungkin ketutup dibanding dengan konten-konten yang daily vlog gitu misal. daily vlog atau konten drama Intinya, seperti itulah. Kehidupan nyata lah gitu. Nah itu juga kan pernah kita omongin di YouTube kita yang sebelumnya. Nah tapi kan balik lagi di sini makanya nggak ada yang salah dengan yang namanya content creator atau orang yang mau berkreasi di YouTube itu sendiri, Rim. Iya betul. Jadi nggak ada yang salah, siapapun bisa berkreasi. Tapi di sini juga kita juga akhirnya berpikir, apakah kita juga akan mengikuti sistemnya, gitu kan? Nah itu nanti Intinya menurut lu nih cerita sih kita
videonya isinya Skinny ya, Indonesian 24 itu garis besarnya, benang merahnya. garis besar ya. Di YouTube Got Talent itu jadi ada konten kreator yang masuk menawarkan kreasinya. Ya, intinya kayak acara Got Talent lainnya, jurinya siapa? Jurinya itu ya itu tadi Skinny si Indonesian, Andovi dan Jovial. Jovial Sama sama satunya ada siapa? bintang tamunya banyak. Ada si Enggak kan jurinya ada 3 tuh. iya, jurinya tuh ada Chandra Liao juga, Oh, ada ganti-ganti. iya ganti-ganti juga bintang ganti-ganti. tamunya juga kayak gitulah. Nah, terus di situ apa namanya orang konten kreator itu menawarkan YouTube-nya, kontennya, isi kontennya. Terus di situ secara sarkas atau satire atau gimana apa sih Iya. yang namanya ya? Ya saya kasih subscribe 100.000, Oh iya. ya saya kasih subscribe 1.000.000. Oh nilainya begitu ya? Iya, gitu. Terus ada yang misal konten gaming, cewek. Misal dia tertutup pakaiannya, ya saya kasih cuma 100.000. Oh, Gitu. kalau yang terbuka 1 juta. Gitu. Bisa nggak terbuka? Akhirnya ada yang ngambek, gitulah. Itu kayak gitulah. Berarti Isi. banyak ya ini orang dalam video itu. Banyak dan itu baru part 1, belum ada part 2-nya. Oh ada part 2-nya guys. Nah itu dia, makanya di situ juga. Nah juga buat gua introspeksi, tapi gua juga nggak mau menyalahkan orang-orang yang membuat konten-konten. Intinya gua nggak mau mengkotak-kotakan, dan di situ gua ngerasa nggak mau mengkotak-kotakan. Ini loh konten yang bermutu, ini loh konten yang tidak bermutu. Enggak. Jadi semua konten bermutu, tapi tergantung pada Penontonnya. teman-teman yang nontonnya. Benar Iya, nggak? benar. Intinya teman-teman mau milih apa itu terserah kita semua. Berarti bukan karena ininya ya, apa? YouTube-nya juga bukan. Kalau menurut gua ya, akhirnya kan pola tersebut terbentuk karena ya ada api karena ada asap karena ada api. Gua kebalik. Iya gak sih gitu kan? Iya. Ya gitulah. Tapi karena ada korek. Iya benar. Ya nggak juga sih. Ya, tapi rata-rata pakai korek. Iya. Kalau nggak ada korek, ya petir. manusia purba, petir gitu kan. Nah di situ, makanya di situ akhirnya gue berpikir, Sampai bikin contekan guys. ini ya gue bikin apa yang mau gue obrolin biar nggak Iya, kepanjangan. Nah akhirnya di situ gue berpikir ini sebenarnya konten bermutu tuh gimana sih? Intinya tidak ada konten bermutu kalau Konten dari berkualitas ya gitu kan. Nah makanya di situ gue introspeksi apakah konten itu dari isinya. Nanti teman-teman komen juga ya. dari isinya atau dari pengeditan videonya. Bener gak? Oh Nah, iya. bener gak? Isi kontennya, pengeditan videonya, atau dari cara pembawaannya. Bener gak sih? Oh iya. Penyajian. Penyajian. Benar. Penyajiannya gitu makanya. Nah intinya teman-teman kalau misal ini aku nyimpulin ya kalau misal konten lu emang gue suruh nyimpulin di sini. Gue mau curhat, lu nyimpulin. Ya, intinya ini kalau konten-konten kreator yang dulu-dulu nih yang apa yang kayak Chandra Leo, Skinny Indonesian, terus Agung Absah gitu dan Terus lain-lain. ini apa Bayuska. Lois Kak. Nah itu kan kalah sama konten-konten kreator yang kayak artis sekarang karena dia bikinnya daily vlog gitu. Itu ibarat kalau misal restoran itu YouTube ini sebagai restoran dan konten-konten kreator lama kayak Chandra Leo dan lain-lain itu adalah koki yang misal dalam penyajian masakannya, menyajikan makanannya itu sempurna gitu loh. Maksudnya ditata baik-baik. Sempurna ya kalau Jadi misalnya Bayuska rasanya gitu ya. benar. Bener-bener dikonsepin. dikonsepin. Sampai akhirnya dia juga kalau bikin konten nggak bisa secepat itu Iya, gitu. nggak bisa langsung, nggak bisa daily juga. Dan kalau misal secara yang konten creator saat ini itu ibarat rumah makan yang kokinya itu menyediakan masakan-masakan sangat-sangat banyak variannya, tapi langsung gitu. Jadi hidangan panas langsung nggak mempedulikan estetika gitu makanya. Iya, makanya Yang gitu, penting bener. enak, banyak dan banyak varian intinya gitu. Nah, dan juga gue garis bawahi konten bermutu apa namanya? Ya, teman-teman juga nanti ini juga isi di kolom. Apakah memang harus menghibur teman-teman semua tanpa memerlukan estetikanya, gitu kan? Atau memang yang penting bermanfaat? Iya, Kan benar. kita juga jangan ngelupain dong kayak konten-konten dakwah. Betul gak? Oh iya betul. Ya, kita juga jangan ngelupain kayak konten-konten
apa namanya tutorial lah segala macam Iya, kayak gitu karena kan. banyak konten kreator lah, banyak cara, banyak video juga di YouTube Heeh. yang bisa, yang beda-beda intinya, Yang beda-beda. sangat bervarian. Tapi intinya di sini gue nggak nyalahin salah ini ya, lagi-lagi gue disclaimer ya, tidak bermaksud maksudnya gue Menyalahkan bosan salah satu pihak gitu ya. iya maksudnya lu jelek. Nah, kita kan juga baru kan gitu kan, nggak mungkin gue lu jelek, nggak. Makanya di situ gue terjadi keresahan dan gue juga akhirnya di situ gue melihat ya nih, misal gue dari sisi yang bukan skinny. Chandra Liao. Bukan, maksudnya gue sisi orang yang maksudnya orang yang suka konten vlog, konten yang video drama Intinya segala Anda- macam. Kamu itu penikmat gitu. Misal ya, penonton. gue juga nggak mau gini loh, jadi terpecah. Jadinya di situ gue jadi ngebayangin, jadi beranggapan bahwa kayaknya YouTuber nih terkelompok gitu. Iya. Riz lagi. Lu Faris sama Syarif sih? Terserah lu lah panggilnya apa. Ya, jadi terkelompok. Jadi ada kelompok yang emang, oh iya nih, gue konten creator bermutu. Gue menanamkan estetika dan gue menanamkan kesiapan kayak gitu lah. Gue prepare deh, kayak gitu ya, ada kayak gitu. Jadi gue jadi di situ, oke, jadi terkota-kota. Nah, gue nggak mau di situ. Ya sama aja intinya, ada restoran mewah, restoran Padang, restoran warteg gitu loh. Iya. Iya nggak? Tapi yang gue akhirnya ini kurang sukanya, takutnya nanti jadi terkota-kota, ada yang menamakan dirinya, oke, gue nih kontennya berestetika loh. Lu tuh Lu itu cuma vlog gitu ya. iya lu tuh gitu kan. Nah di situ makanya di sini sekali lagi ini juga jadi bahan introspeksi kita bareng-bareng dong, sebagai penonton YouTube Intinya dan juga kita sebagai content creator. berpendapat sebagai penonton ya teman-teman. Iya. Sekarang saat ini bukan sebagai content creator tapi sebagai penonton YouTube dan penikmat YouTube. Penikmat YouTube ini kayak gitu tuh. Ya, jadi kalau ambil kesimpulan ya kita ini teman-teman konten kreator tuh semuanya nggak ada yang salah gitu loh. Mereka punya konten masing-masing dan penyajian masing-masing. Jadi terserah mereka mau caranya gimana caranya. Kita juga nggak bisa nyalahin salah satu pihak gitu. Dan kita sebagai penonton kita juga bebas memilih mana yang kita butuhkan gitu loh teman-teman. Nah dan juga konten creator di sini kan, walaupun kita menyajikan konten yang misal sama dengan tema yang sama dengan sajian yang sama, tapi di situ juga kita membuat dengan effort loh. Ternyata ketika kita jadi konten creator kan nggak mungkin Iya benar. kita buat video deh, tapi kan kita butuh mood, kita butuh segala macam persiapan lah. Kita juga butuh edit, walaupun video nggak dekat, maksudnya edit tuh maksudnya kayak misal ada opening terus dikasih editan, dikasih musik kecil-kecil gitu loh, kasih tulisan, nah itu edit dikit-dikit lah. Dan mungkin kalau misal dibandingkan sama Chandra Liao, Skinny Indonesian itu editannya kan udah gila-gila gitu. Nah kayak gitu maksudnya, artinya jadi menurut gua ya nggak ada konten yang maksudnya Yang salah dan ini lebih bagus, ini lebih bagus. Itu juga tergantung dari teman-teman semua. Kalau misal teman-teman semua misal suka ya subscribe, nggak suka ya jangan di subscribe, nggak suka ya jangan ditonton. Itu aja sih sebenarnya. Jangan di like, jangan dikasih like, atau misal teman-teman mau kasih dislike, ya nggak kasih dislike aja gitu. Dan di subscribe. Menurutku jangan ada yang menggolong-golongkan Nah kayak itu gitulah. dia. Nah takutnya juga jadinya ada yang menggolong-golongkan gitu. Iya. loh, Dim. Misal kayak ada konten creator yang menggolongkan, aku nih video ini apa tadi yang lu bilang, video konten creator yang mewah gitu intinya. Kalau dia konten creator yang nggak mewah gitu, dan menggolongkan gitulah. Nah dan juga di situ juga gue berterima kasih sama, akhirnya dari video segini gue akhirnya nonton yang dulu loh. Nonton yang Skinny yang dulu. Itu ada 3 video atau 4 video gue tonton lagi, jadi itu udah 10 tahun ternyata segini. Iya, emang udah lama. Banget kan. Nah di situ ada satu video yang dia berpendapat YouTube ini adalah platform buat bersuara. Jadi siapa aja bisa bersuara, tapi karena ada pendapat yang karena ya sekarang beda Algoritmanya. Algoritma YouTube-nya udah beda. Terus ya karena ketentuannya ada kayak giveaway dan segala macam gitu kan. Itu juga ngadain giveaway teman-teman. Iya.
giveaway tanpa hadiah. Giveaway tanpa hadiah. Kita bagi-bagi subscriber. Oh iya. Bagi yang minta di subscribe, nanti kita kasih 1 subscribe. Iya bener ya, bisa ya. Kita ada giveaway subscriber. Iya. Jangan lupa. Nah, Ya, jadi bener kan? Iya benar. Nah, jadi bisa bersuara. Jadi takutnya ini jadi kayak politiknya Indonesia gitu. Oh iya, politik dalam dunia YouTube gitu. Dan dunia itu gitu loh. Ya. Bisa gitu. Jadi kayak politik di Indonesia. Jadi ada politik di dunia YouTube sekarang gitu loh. Ya mungkin kalau Jadi menurutku ya yang kuat gimana? modal, jadi ada terkesan yang kuat modal dia yang akan tetap menang gitu. iya gitu kalau Kayak sekarang bisnis ya, karena YouTube juga sekarang udah merambah ke bisnis juga teman-teman. Nah, kalau misal YouTube sebagai bisnis itu, ini menarik nih. menarik. Kalau YouTube sebagai bisnis, gue tetap setuju. Betul, Gua karena nggak- ada gua- duitnya intinya itu. Gue bukan orang yang nggak setuju ya, tapi gue orang yang setuju. Itu bisa jadi lahan bisnis, ada duitnya. Tapi fokus kita memang nggak langsung ke duit ya. Emang kita harus berkreasi dulu. Apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman Contohnya ada anggap ini videonya manfaat atau 4.000 enggak. jam dan 1.000 subscriber kan. Nah iya Dari itu makanya. Ya, jadi kalau menurutku apa yang sekarang nih ya, untuk saat ini kenapa sih banyak yang artis-artis daily vlog itu banyak penontonnya ya, Ya mungkin nggak melulu artis ya. iya nggak perlu Kita artis ya. takut-takutnya Jadinya kayak daily artis. vlog kenapa banyak penontonnya juga aku sebagai penonton, sebagai netizen Netizen yang sebagai netizen jodoh ada di tangan netizen. Itu ada tuh kemarin. itu ngeliat kita kan juga konsumsi YouTube-nya udah tinggi banget di Indonesia, udah tinggi banget. Kayak misal ada orang yang setiap hari tiap jam itu nontonin YouTube dan kita butuh yang konten kreator yang uploadnya cepet gitu loh. Itu teman. Paling itu kuncinya di situ. Jadi bukan karena bagus atau enggaknya ya, karena juga semua netizen juga mau bagus atau enggak ya pasti kita tonton karena itu konten yang cepet gitu loh, konten yang update, konten yang cepet dan konten yang bisa dinikmati juga gitu loh, dan bisa dibilang juga bukan salah juga gitu loh. Iya emang salah. Tapi ini menurut gue ya. Tapi kadang kalau misal emang terlalu banyak ya, misal nih upload ya, itu kadang gue ngerasa ini, Rip. Ya tadi bosan itu tadi. Tapi misal ya kayak misal gue sebutin satu itu kayak kontennya Denny Sumargo basket sombong, betul ya? Iya. Itu dia cuma dua kali seminggu. Gue kangen sama kontennya. 2 kali. Nah, konten yang lama juga itu bikin kangen juga teman-teman. Jadi tetap nggak menutup kemungkinan konten kreator yang lama itu kan misalnya uploadnya 1 minggu sekali, 1 bulan berapa kali gitu. Nah, tetap kita sebagai netizen juga nonton juga konten mereka gitu loh. Cuma kalau yang daily vlog kita tonton setiap hari. Kalau yang konten-konten kreator lama itu nggak nonton setiap hari, walaupun tetap kita tonton semuanya gitu loh. Jadi ya nggak ada, netizen juga tetap nonton semuanya lah menurutku. Dan otomatis sudah dilihat juga kan karena setiap hari juga videonya dan penontonnya banyak, ya duitnya juga yang banyak yang setiap hari gitu loh. Iya. Nah, makanya tadi tuh. Jadi balik lagi ke YouTube itu buat bisnis, itu gue setuju. Gitu. Tapi ya makanya ini nanti juga jadi bahan introspeksi kita juga. Kita juga tetap akan menyajikan konten ini tetap berulang, maksudnya sering gitu kan. Nah, nggak munafik juga, kita juga mau fulus sain bin fulus tembus mampus ya. Jadi semua orang pengen gitu ya. Nah makanya itu dia yang sebenarnya juga jadi keresahan kita, dan nanti juga gue sebenarnya mau ngobrol juga nih sama Mas Arif di belakang itu. Di belakang tembok ini. Nah, belakang tau moro nggak ya, nggak tahu ya. Nah itu, nah dan lu sadar nggak sih? Jadi iya bener, dia nggak kerasukan ya. Ini gara-gara jadi gue jadi nonton video rukiah. Nah, dan lu sadar ya, yang menarik di dunia YouTube ini ada hal gembiranya. Ini menurut analisa gua. Hal gembiranya adalah, ini menurut gua orang Indonesia itu jadi senang berdiskusi gara-gara konten podcast. Oh iya. Dan Ya, konten podcast, gitu lah ya. iya, dan konten podcast ini walaupun durasinya panjang ditonton, padahal dulu kan
termasuk di Joox, Spotify itu menyajikan konten-konten podcast teman-teman walaupun nggak ada gambarnya. Walaupun nggak ada gambarnya gitu. Dan di YouTube pun juga ada konten podcast yang emang nggak ada gambarnya, cuma iya? suara ada. Cari. Ada tuh, teman-teman bisa cari sendiri. Nah itu, jadi gue senangnya itu. Jadi ternyata menyajikan sebuah konten lagi ya. Ininya di antara perdebatan itu melahirkan sebuah konten lagi yaitu yang ngobrol-ngobrol podcast gitu, diskusi gitu kan. Yang kalau yang gua tahu kan yang nge-boomingin awalnya Raditya Dika sampai akhirnya Deddy Corbuzier dan yang lain sampai kita juga kan termasuk kayak gitu. Ya intinya gitu. Yang gue senang dari analisa gua iya juga ya namanya konten podcast sekarang banyak yang nonton gitu. Iya. Dan walaupun bermenit-menit bahkan bisa ada yang sampai sejam itu ditonton. Betul. Itu berarti kan artinya ada peminatnya juga. Artinya penduduk Indonesia atau misalnya rata-rata anak muda, gue sih anak muda ya, sekarang senang berdiskusi, senang berinteraksi, berdiskusi itu. Komunikasi. Iya aja dah. Nah iya tuh, senang berdiskusi, senang. Jadi kan biasanya kan senangnya cuma nonton film nonton. Ya, nah dulu ini banyak nonton film, sekarang udah lari ke YouTube semua ya, kayaknya udah jarang yang nonton film ya karena pandemi juga sih. Iya kalau di bioskop mungkin, tapi kalau di yang link-link lain kan mungkin. Nah intinya gini teman-teman, kecemburuan ini kan sama halnya. Ada. Nah, lu sama bisa ini. Ada yang namanya bumbu-bumbu kecemburuan itu benar-benar. Kayak bioskop, kayak TV, kayak YouTube itu kan pihak yang berbeda. Bioskop sendiri, TV sendiri, YouTube sendiri gitu loh. Jadinya ya sama-sama juga larinya ke situ-situ juga. Intinya dibahas di situ-situ juga gitu loh. Di konten bioskop ada di YouTube, konten YouTube ya ada filmnya di bioskop. Dan TV juga ngambil acara dari YouTube. YouTube juga ngambil kadang acara dari TV gitu. Intinya simbiosis mutualisme kayak Instagram sama Twitter. Instagram sama Twitter kelihatan bermusuhan ya, tapi penikmat Instagram sama Twitter kelihatan bermusuhan. Padahal mereka saling menguntungkan juga. Video-video di Instagram, konten di Instagram ambilnya kebanyakan dari Twitter yang trending. Twitter juga banyak pengguna dari Instagram gitu. Jadi intinya sih saling menguntungkan dan di sini nih nggak milih-milih, semuanya juga ditonton gitu loh. Ya itu makanya kecemburuan tadi itu intinya teman-teman juga nyaring lah filter sendiri, teman-teman yang filter sendiri. Balik lagi, teman-teman suka videonya teman-teman subscribe, nggak suka ya nggak usah ditonton, itu aja sih. Jadi nggak usah ada komen-komen miring, misal cuma konten kagak bagus, kagak berkelas gitu. Ada bahasanya kayak gitu, konten kagak berkelas. Yang berkelas sih, jadi gue bertanya nih, yang berkelas sih gimana? Apa ya harus bener-bener ini segala macam kayak film kan, kayak Avengers gitu kan, segala macam kan. Tapi kan ada yang memang punya keterbatasan juga kan. Iya benar. Yang penting berkreasi teman-teman semua. Dan keterbatasan itu kan kayak misal nggak punya lighting, nggak punya mic, nggak punya apa, itu kan tetap harus berkarya gitu loh. Dan itu saran juga dari youtuber lama. Ya iya, dari balik lagi. Saran dari youtuber lama. Mulai aja dulu. Kayak Tokopedia. Oh iya. Iya. Tokopedia. Kita iklan. Nggak apa-apa lah. Ya gitulah intinya teman-teman. Intinya kayak gitu. Sama saran-saran juga dari youtuber lama. Nah makanya teman-teman semua ya yang mungkin nanti kalau misal video ini diupload, teman-teman komen lah. Teman-teman sendiri tuh gimana sih sebenarnya nontonin YouTube, teman-teman suka kontennya gimana gitu kan? Apakah teman-teman mengikuti drama-drama yang ada di YouTube gitu kan? Dan teman-teman silakan berkomentar, beropini, tapi jangan menjatuhkan siapapun itu. Jangan menjelekkan, itu intinya. Kalau menjatuhkan kita bolehlah, yang penting jangan menjatuhkan siapapun. Gimana? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa dijatuhkan sih, nggak apa-apa gitu kan. Iya, yang penting kita mah legowo aja, kita mau berkreasi, berkarya ya. Kita juga hater mah nggak usah pikirin gitu loh. Intinya tetap jalan, tetap lanjut. Betul. Itu sih, itu udah keluarin curahan hati. Yang menyimpulkan tetap dia. Walaupun padahal tidak menyimpulkan. Tapi mau apa? Tapi berkomentar, intinya gitu. Menyimpulkan pegel bos, Anda ngomong dah berapa menit.
Dari itu ya. Udah itu. Nah, Wah, sedikit. Kayaknya ada promo nih, Pro. Enggak ya? Oh, enggak. Paling ini sedikit doang. Ya paling enggak ini harapan gue ya, gue pengen misalnya. Saran ya, pasti ngomong saran. Bukan saran, gue harapan. Iya, Gue pengen tuh misal saran juga nggak sih? Harapan dia kan, Kan menyarankan harapan- ke orang Iya, lain ya, benar. saran dia. ya udah lah gitu, kita Ya, jangan harapan lah gitu. Ya, kita harapan gue tuh misal kayak Mbak Imbong sama Skinny Indonesian 24. Betul ya? Oh itu collab, mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Iya. Jadi nggak ada Raffi nggak ada Ahmad sama pengotak. Chandra Jadi- Leo, itu keren. Jadi tidak ada. Jadi ada klarifikasi juga. Dan Mungkin dari memunculkan, mereka melahirkan konten baru juga yang penontonnya juga pasti banyak. pasti banyak juga maksudnya. Yalah. Kalau sebagai penonton kan jadi ada kotak-kotakan. Iya, kita ngelihatnya ada kotak-kotakan, ada kecemburuan ini begini nih. kelompok-kelompok. Nah, terus juga buat yang kayak kita pemula-pemula kan kita butuh tuntunan. Iya, maksudnya tuntunan tontonan. Kiblatnya sebagai inilah YouTuber. Iya. YouTuber. Oh, misal kalau kita lihat kok kayak ada cemburu ini gitu kan. Iya. Kayak nggak bagus gitu. KKI, Nah, kayak gitu. salah satu konten kreator. Kemarin habis diinjak sapi loh. Gua tahu gua. Kamu tahu aja. Kamu ininya ya. Ya kan nonton semua ya. Jadi kita di sini nonton semua konten atau Nah, itu intinya. Jadi harapan gua tuh kayak ada saling merangkul lah. Iya, YouTuber lama ngerangkul YouTuber baru, YouTuber baru juga ajaklah collab YouTuber lama. iya. Ya benar nggak? Sama-sama merangkul lah intinya. Sama merangkul gitu terus. Ya jangan ada lagi pengotak-kotakan lah. Jadi ya itulah intinya sama. Intinya gimana kalau YouTuber artis, YouTuber yang daily vlog collab sama yang YouTuber editingnya keren-keren gitu kan. Jadi vlognya mungkin keren banget gitu kan bisa ya. Mungkin dia bikin sinetron yang Iya, editnya tuh benar-benar. luar biasa banget. Mungkin bisa daily vlog yang editannya luar biasa, itu lebih keren ya menurutku. Dan melahirkan konten baru juga. Bener gitu aja sih. Iya, Udah, ini gitu Ini sih. sarannya kita. Tuh, mungkin ditonton ya, semoga ditonton sama semua konten kreator. Ini pesan-pesan kita nih. Sama konten kreator sama netizen juga lah. Ya, biar netizen. tidak ada perdebatan netizen. Wah ini konten ini konten bermutu nih. Nah, ini konten netizen. Udah yang penting kalian nonton. Iya benar. Yang penting kita Jangan- juga sebagai jangan netizen juga menjatuhkan. nonton kan, kita Iya, juga jangan nonton. Kita menjatuhkan. juga butuh tontonan gitu loh. Itu juga cuma bukan konten kreator, kita juga penonton. Tapi kita penonton, kita juga menjadi konten kreator gitu. Udah itu aja. Nah, Dari oke gua. teman-teman, mungkin cukup sekian karena udah malam juga di obrolan malam ini. Oh iya, kita jarang ngomong obrolan malam lagi. Ya kan ini tadi sebenarnya video yang sebenarnya nggak niat buat di video tapi Iya. di video tapi nggak tahu nanti diupload Udah, apa udah, nggak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, and share. Kalau suka channelnya jangan lupa Subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.